Nah, suaranya tuh ngayun, ngalun Pak. Nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Nyoba Analog. Oke, setelah lama saya nggak bikin video, akhirnya hari ini coba bikin satu konten reparasi lagi ya. Karena kebetulan kemarin dapat satu Walkman merek Aiwa dengan seri HSRM186. Nah, untuk Walkman Aiwa ini sendiri itu memiliki beberapa fitur, ya ini bisa atau sudah support untuk radio FM AM, kemudian pastinya untuk playing kaset ya. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama, juga untuk mempersingkat waktunya saat reparasi. Kita fokuskan di reparasinya. Sebelum kita bongkar, kita pastikan dulu untuk kondisi mesinnya. Ya, kita coba kasih power dulu atau kita kasih baterai. Di sini menggunakan A2 2 biji baterainya. Ya. Oke, ini kita coba play dulu. Bisa jadi hanya di bagian karetnya saja yang bermasalah. Ya, tapi jangan buru-buru bahagia dulu kalau misalkan mendapatkan Walkman yang merek Aiwa. Kenapa? Biasanya Walkman Aiwa itu kendalanya adalah ada pada motornya, dinamonya. Artinya apa? Meskipun kita sudah ganti karetnya, itu biasanya dia tetap buat muternya kurang bagus gitu. Itu yang selama ini saya hadapi kalau mendapatkan Walkman yang merek Aiwa. Kemudian perlu teman-teman perhatikan lagi, untuk Aiwa seri ini itu bahannya itu dari plastik ya. Dari plastik, jadi ketika bongkar nanti usahakan hati-hati. Kenapa? Karena di samping-samping ini ada pengaitnya dan itu sangat ringkih sekali, mudah patah ya. Kemudian untuk bongkarnya sendiri, teman-teman mulai dari di bagian sini. Ya, di sini ada bautnya, kemudian di sini juga ada bautnya, dan ini posisinya masih dalam kondisi segel. Ini artinya belum pernah dibuka sama sekali. Oke, biar nggak banyak cincong, kita langsung mulai eksekusi saja, kita bongkar. Nanti videonya boleh teman-teman skip, kalau misalkan dirasa terlalu lama, nggak ada masalah. Tapi buat teman-teman yang penasaran saat proses pembongkarannya, ya diikuti saja dari awal sampai selesai, biar kita sama-sama belajar. Oke. Di sini bautnya ini sangat kecil-kecil ya, jadi teman-teman pastikan simpan di tempat aman biar nanti nggak hilang. Setelah itu kita coba bongkar dulu, kita coba cek. Biasanya di bawah sini tuh ada pengaitnya. Oke, kita coba pakai bantuan alat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pengaitnya tuh kelihatan. Nah, ini ringkih banget, karena saya beberapa kali reparasi untuk yang seri-seri semacam ini itu mudah banget patah. Jadi teman-teman hati-hati aja, nggak usah buru-buru, dan juga jangan terlalu dipaksa. Kalau misalkan nggak bisa, dicoba dari sisi yang lain. Coba kita cek dulu pengaitnya ada apa enggak ada. Kita lanjut eksekusi. Coba kita dari sini. Ini tuh sebenarnya sudah terbuka, tinggal nyari pengait utamanya. Wah. Oke, ini sudah terbuka. Dan benar saja untuk karetnya ini sudah pada usang. Coba kita cek lagi untuk kondisi mesinnya, apakah masih jalan. Karena apa? Kalau misalkan dinamonya sudah nggak jalan, sulit diperbaiki karena nggak ada spare partnya gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya, Bang, atau Mas, apakah ini bisa dibetulin? Bisa-bisa aja, tapi permasalahannya adalah spare partnya yang nggak ada. Jadi sebentar. Tapi saya bisa pastikan kalau mesinnya itu baik-baik saja. Hanya saja mungkin dinamonya yang ada kendala. Karena tadi saya nyalakan radio itu dia bunyi kok.
radionya bisa nyala. Saya pakai headset itu, dia bisa nyala. Coba kita ganti baterai yang lain. Oke. Dan ternyata dinamonya itu mati. Berarti yang getar tadi apa ya? Coba sih. Ya teman-teman, ternyata untuk dinamonya itu dia tidak menyala. Nah, kalau misalkan sudah kendala seperti ini, berarti ada dua kemungkinan. Kita lanjutkan atau kita skip saja. Kenapa? Karena spare part untuk dinamo yang seri-seri seperti ini nggak ada yang jual. Kalau karet kan mungkin masih ada ya, meskipun sulit. Tapi kalau sudah masuk di motornya itu, kalau nggak bongkar dari seri yang sama dan kondisi baik, itu nggak mungkin. Mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Ini gimana ya? Tuh, padahal sudah semangat ya. Tapi nggak apa, coba kita bongkar aja daripada penasaran. Kita lanjut bongkar. Jadi teman-teman yang mau coba reparasi Walkman ya, yang mau coba main-main sama mainan jadul ini, terkadang kita jangan terlalu berharap lebih. Bukan mengecilkan, tapi karena ini barang sudah lama, jadi kemungkinan buruk itu pasti ada. Ya. Saya itu dapat curhatan dari teman-teman penjual Walkman itu, yang dikomplain sama pembeli-pembelinya, bilang, "Mas, ini gimana ini Mas, kok baru beli, baru dipakai 2 minggu sudah nggak bisa." Jangankan sampai ya, kita aja baru beli barang nyampe itu kadang ternyata nggak bisa. Ya meskipun ada garansi, tapi tetap kita harus memaklumi, dalam artian itu ya namanya barang lawas. Sama pengennya kualitasnya kayak baru keluar dari pabrik. Ketemu dari mana itu? Oke, ini kalau dilihat dari kabel-kabelnya sih nggak ada masalah ya. Maksudnya untuk yang jalur dari dinamo ke PCB ini nggak ada masalah, nggak ada yang korosi. Tapi kok nggak bisa ini ya sih, coba sebentar. Untuk jalur-jalurnya sendiri aman-aman saja, dan ini PCB-nya masih sangat bagus sekali ya. Ya, sekali lagi, untuk seri-seri yang semacam ini, ya, HSRM, itu memang sering banget ada kendala tuh di bagian dinamo. Pernah sih teman tuh menyarankan buat dipancing dinamonya, dikasih power tersendiri gitu. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan akan normal. Biasanya itu cuma nyala gitu aja, tapi ketika nanti dikasih power normal dari baterai dia nggak bisa lagi, sama aja gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalau kita coba dulu. Oke, ini saya mau coba bongkar dulu bagian dinamonya. Nanti kita coba pancing pakai baterai. Sebentar, saya siapkan soldernya dulu. Oke teman-teman, saya lanjut lagi. Ini tadi sudah saya bongkar dan ternyata dinamonya itu nggak nyala ya. Tapi ini coba tak pancing-pancing dulu pakai baterai seperti ini. Dan ini sudah mulai menyala, kita panasi dulu sebentar. Dan dinamonya sudah tak kasih pelumas ya, biar nanti dalamnya itu yang mungkin ada karat-karat bisa hilang. Oke, untuk speednya ini, putarannya ini semakin cepat. Sembari ini kan sudah selesai, kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa karet yang ada di gear-gear dalamnya ini. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Next, kita coba solder dulu di mana itu? Di PCB-nya. Sebelum nanti kita pasang karetnya. Kalau bisa sih, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oh, ini dikasih aja kok.
Oke, ini sudah masuk di tempatnya, tinggal kita pasang solder. Oke, kita solder dulu. Ini soldernya itu saya pakai solder portable, tapi ternyata panasnya kurang nonjok. Kita kasih flux dulu. Yang ini sudah ada tulisannya ya teman-teman. Ini untuk yang kabel yang hitam black, yang ini yang merah, yang plus. Oke, sudah, tinggal yang hitam. Oke, sudah, kita singkirkan dulu. Sekarang waktunya buat nyoba. Ini baut yang ground kita pasang dulu. Waktunya percobaan. Ini belum tahap selanjutnya nih ya, masih di tahap apa namanya itu, tes dinamo. Soalnya kalau misalkan ini meskipun PCB-nya normal, tapi dinamonya nggak bisa ya buat apa? Soalnya ini dinamo ini komponen penting ya buat muter roller di depannya. Dan tetap nggak bisa. Nah, bisa tapi pelan sekali. Perlu didorong. Nah, teman-teman bisa dengar nggak? Tak deketin ke mikrofon ya. Kasar banget kan suaranya ya. Nah, kesimpulannya adalah, sorry kegeser. Kesimpulannya adalah, kalau teman-teman mengalami kondisi yang semacam ini, dinamonya dia nggak mau muter kecuali harus dipancing dulu. Itu artinya kondisi dinamo sudah lemah dan nggak usah diterusin karena percuma. Meskipun nanti teman-teman pasang karet, itu juga dia nggak akan mau muter. Andaikan muter itu juga pasti ngayun dia suaranya. Gitu. Nah, ini kan ada settingan nih, ada settingan buat apa itu, mempercepat dan juga memperlambat laju dari dinamo, potensionya. Ya, meskipun teman-teman itu sudah set, itu nanti tetap akan sama. Karena yang bermasalah adalah di perangkat dinamonya ini. Ya, bukan berada di area PCB, mungkin kapasitornya atau mungkin apanya, enggak. Tapi yang bermasalah adalah di bagian dinamo. Oke, teman-teman, jadi untuk reparasi Walkman kali ini saya anggap gagal karena maksudnya nggak berhasil, bukan gagal nggak melakukan ya, tapi belum berhasil karena memang untuk dinamonya dia bermasalah. Atau mungkin teman-teman masih penasaran, kita coba aja nggak apa-apa. Penasaran gimana kalau misalkan hasilnya jika kita pasang karet? It's okay, kita coba aja. Logikanya gini, tanpa karet saja dia lajunya harus dipancing dulu, apalagi menggunakan karet pastinya kan ada beban lebih berat untuk mutarnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Sebentar, kita desolder ulang ya, kita cabut dulu ya. Sudah. Selanjutnya kita cari karet yang cocok, yang ukurannya cocok. Oke, kita lepas saja. Ya. Kayak DJ. Oke. Kita cari dulu. Nah, ini saya ada stok karet, tapi ini ukurannya agak besar ya. Ini dulu belinya di China melalui aplikasi online shop, dan menurut saya ini terlalu tebal kalau untuk Walkman semacam ini. Oke, kita sudah dapat yang pas langsung, nggak terlalu ketebalan, nggak terlalu kencang maksudnya. Tapi saya nggak tahu itu diameternya berapa, saya kira-kira aja. Atau mungkin ini terlalu kenceng ya. Coba saya cari yang di atasnya ini. Oke, ini kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah ya. Sekarang saatnya pembuktian. Ya, teman-teman juga pada tahu kalau misalkan
ada Walkman dengan seri seperti ini, dan ternyata pas waktu dibongkar kok ya dinamonya dia nggak mau nyala, atau sudah dipancing ternyata jalannya lambat, harus dipancing dulu, dan kemudian kita paksa kasih karet, maka apakah yang terjadi atau mungkin hasilnya seperti apa? Kita coba saja sama-sama biar sama-sama tahu dan kita sama-sama punya gambaran, punya pengalaman yang sama gitu ya. Oke, ini sudah dipasang karet, kemudian tinggal kita resolder ulang. Jangan lupa untuk yang kabel black, ada tulisannya black, teman-teman jangan bingung. Black BLK itu black ya, yang black. Kemudian yang sini ada tulisannya red untuk yang merah. Oke, ini sudah terpasang kabelnya. Oke, selanjutnya kita pasang baterainya. Mana baterainya? Nah, ini dia. Kelihatan ya teman-teman ya di kamera ya. Sebentar tak cek dulu. Oh ya, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mau. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga normal. Ini suara ngaji ya. Nah, karena Walkman seri ini nggak ada speaker eksternalnya, maka saya akan coba pakai headset. Nah, ini headsetnya. Nanti volumenya akan saya tinggikan, kemudian saya dekatkan ke arah. Bentar, saya cek pakai telinga dulu biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya pembuktian. Halo. Nggak mau jalan. Ini radio normal ya. Kalau saya dengar ini radio normal. Pindah ke kaset, dia nggak mau jalan. Oke. Bentar. Saya balik, barangkali kok kasetnya. Ya, tak balik ya. Oke, tak betulin lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak mau jalan teman-teman, coba saya pancing. Nah, ini baru mau jalan. Coba volumenya saya tinggikan. Nah, suaranya tuh ngalun kok. Nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Coba kita adjustable untuk di bagian potensionya. Kita coba semuanya sampai benar-benar kita menemukan kesimpulan bahwasanya memang kalau kondisi seperti ini. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah bahwasanya ini karena memang sekali lagi saya tegaskan kendalanya adalah pada motornya, jadi suaranya tetap ngayun meskipun untuk speed adjustment-nya itu sudah kita otak-atik. Coba kita cek lagi dulu. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Nggak ada masalah. Pokoknya sampai benar-benar kita menghasilkan satu kesimpulan layak dan tidaknya. Ini sudah mentok speednya. Coba saya dekatkan ke mikrofon. Ya, kurang lebih seperti itu. Wow, gak jelas. Tapi kalau radionya itu normal. Coba ya, saya kasih lihat ya. Ya kan, kalau radio normal kan. Oke, sudah fix. Jadi reparasi Walkman kita kali ini masih belum berhasil teman-teman, karena memang ada kendala di bagian dinamonya dan saya nggak punya spare partnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dan menyaksikan video reparasi untuk Walkman Aiwa seri HS-RM 186. Ya, tetap semangat, jangan menyerah. Buat teman-teman yang baru memulai hobi mencintai Walkman, ya gak apa-apa, dicoba aja. Ya,
Siapa tahu ketika saya reparasi ini nggak bisa, ternyata punya teman-teman itu lebih beruntung bisa gitu ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyoba analog, salam kreatif untuk anak bangsa.